ada sedikit arahan dari Pak Direktur, Pak Hen Saputra terhadap acara ini. Mungkin Pak Hen dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kabag Program dan Anggaran, para senior, khususnya narasumber yang hari ini berkenan untuk berbagi kepada kita semua, dan seluruh panitia yang telah bekerja menyiapkan hingga terlaksananya acara ini. Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Pada kesempatan ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Sesungguhnya bahwa Allah itu tidak menghendaki keburukan, tetapi menghendaki kebaikan. Walaupun mungkin ada bentuknya ujian ya seperti corona sekarang ini, tetapi sebenarnya banyak kebaikan yang diinginkan agar kita berubah. Tapi kita bisa berubah atau tidak? Ya, itu yang sebenarnya pilihan bagi setiap individu. Nah, termasuk kita harus meningkatkan ibadah kita, bertaubat dan sebagainya. Baik, terkait dengan tema hari ini sangat menarik, yaitu gasifikasi, di mana gasifikasi ini merubah persepsi yang mungkin contohnya kalau diaplikasikan di batu bara, yang semula batu bara itu kotor, bisa menjadi clean dengan gasifikasi. Bahkan di proses garam sekalipun, ada yang menggunakan gasifikasi batu bara, yaitu dengan memanfaatkan panasnya untuk pengeringan garam tersebut. Nah, tetapi itu tidak masuk dalam tema kali ini ya, karena biomasa, di mana kalau nomenklatur dari biomasa itu tidak masuk dalam sesuatu yang sudah berubah, mungkin metamorfosis gitu ya, menjadi bahan lain ya seperti batu bara. Walaupun dalam aplikasinya bisa juga batu bara diproses dengan gasifikasi seperti contoh tadi ya. Bisa untuk menghasilkan gas untuk listrik, untuk engine, gas engine, bisa juga untuk menghasilkan chemicals, menghasilkan fuels dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan yang sekarang ini adalah bukan teknologi masa kini sebenarnya. Gasifikasi itu adalah teknologi masa depan, gasifikasi biomasa. Dimana kalau masa kini orang masih memanfaatkan fosil, energi fosil, minyak, ya, minyak bumi masih ada lah tersedia. Kalau itu sudah sampai sangat sulit, kemudian batu bara masih tersedia sekarang. Tapi begitu nanti sudah kesulitan, maka pilihannya adalah biomasa. Nah ini yang sangat menarik sebenarnya disebut teknologi masa depan. Sehingga pada waktu perusahaan Jepang, ya perusahaan heavy company dari Jepang, Isi Kawajima Heavy Industry, menawarkan teknologi gasifikasi, maka waktu itu direktur dari Pupuk Indonesia Holding, Pak Anto, ya, terus sempat menjadi dirut di Ujang, itu meminta bahwa hanya teknologi gasifikasi yang dipakai itu tidak hanya untuk batu bara, tapi untuk biomasa juga. Nah, supaya diberi izin, ya IHI oke-oke saja, tapi ternyata tidak sanggup kenyataannya, tidak sanggup untuk memasukkan bahan baku biomasa di dalam gasifikasinya. Nah, peralatan dari IHI itu sebenarnya sudah cukup modern ya. Dia sudah menggunakan sistem fluides dengan pasir silikanya ya. Tetapi memang tidak sanggup untuk memproses biomasa. Ini sangat tinggi teknologinya. Tetapi sekarang saya tanya ke teman yang ada di Pupuk Kujang, sebenarnya sudah tidak berlanjut dan sudah dipindahkan dari lokasinya di Cikampek. Ini berarti belum sukses kita dalam
implementasi gasifikasi. Nah, Kemenprin sudah sempat ngajak untuk joint license dengan IHI sampai ke hilir, tetapi IHI-nya tidak berani untuk menerapkan, walaupun katanya teknologi di Cina sudah banyak yang menggunakannya. Nah, ini suatu tantangan bagi kita dan tentu banyak sekali ilmunya yang perlu kita dalami. Dan pada hari ini kita akan berbagi. Nah, mungkin nanti akan ada juga berbagi pengalaman dalam hal lain ya. Mungkin masa-masa studinya Pak Erlan di Jepang, mungkin akan dibagikan juga dalam rangka memotivasi. Kalau bagi yang sudah dari sana yang senior, yang mengingat kembali lah, mengingat-ingat pada waktu zaman di Jepang, atau tidak harus di Jepang, di tempat lain juga sama. Dan yang belum, yang muda-muda silahkan untuk melanjutkan studi ya, di negara-negara yang maju, negara yang mempunyai fasilitas cukup, itu kami mensupport, bahkan tidak membatasi sebenarnya. Karena dengan zaman sekarang ini yang sudah canggih ini, komunikasi tetap bisa berjalan. Jadi jangan khawatir. Padahal kalau dulu seleksinya sangat ketat sekali dan ada istilahnya urut kacang. Kalau yang ini belum pulang, belum boleh berangkat lagi sekolah. Sekarang bersyukur sebenarnya itu bisa ya belajarlah nanti, mungkin ada view atau dari sudut lain bagaimana keberhasilan Jepang itu mempelajari bagaimana ketekunannya, kalau bahasa kita istiqomah ya. Jadi suatu bidang ilmu itu dipelajari secara berkelanjutan, secara terus-menerus, diwariskan dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita jaga sebenarnya. Nah, untuk itu kita perlu dokumentasikan juga untuk generasi penerus kita nanti. Karena tadi saya sampaikan teknologi gasifikasi biomasa ini adalah teknologi masa depan. Karena masa kini belum ada yang berhasil di Indonesia yang saya ketahui. Ya, pilot plan ada sih yang bikin, tapi belum running continue. Kalau di perusahaan garam yang tadi saya sebutkan, dia menggunakan batu bara, tapi hanya untuk panasnya saja yang dipakai untuk pengering. Karena kalau menggunakan minyak ternyata rugi, menggunakan gas dia untungnya sedikit, menggunakan batu bara baru untungnya banyak. Dengan teknologi gasifikasi, karena tidak boleh kontak dengan pangan. Demikian pengantar dari saya. Selamat menyimak, mengikuti Tech Talk ini atau sharing session. Ini adalah acara kita untuk kita, khususnya PTSIC, dan juga yang lain, tamu-tamu yang lain yang hadir juga dipersilahkan. Untuk itu saya kembalikan ke moderator Mbak Fusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hans atas arahannya. Baiklah, kita masuk ke agenda yang utama yang kita tunggu-tunggu semuanya, yaitu paparan dari Pak Herman dengan judul Biomass Conversion and Biofuel via Gasification and Isotope and Hydrocracking. Oh iya, Pak Erlan. Sebagaimana kita ketahui, Pak Herlan ini sangat ahli dan expert di bidang ini. Jadi alhamdulillah sekali saat siang ini beliau mau mengasih bimbingan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Sepertinya banyak yang nggak sabar sekali ya, sampai saya juga nggak sabar, sampai salah nama gitu ya. Saking semangatnya pengen mendengarkan dari Pak Erlan sampai salah nyebut nama. Mohon maaf Pak Erlan. Pak Erlan ini salah satu senior kita yang paling kita hormati, yang sangat ahli berbagai bidang, terutama gasifikasi dan isotope. Jadi kita mulai saja ya Pak Erlan ya. Mohon maaf sebelumnya tadi penyebutan salah nama. Terima kasih Pak Ade atas koreksinya. Langsung ke Pak Erlan, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ini sebenarnya bisa sharing ya. Mudah-mudahan khususnya untuk yang muda-muda bisa termotivasi, yang tua-tua ya tetap ingat gitu aja. Terima kasih. Emangnya saya masih muda loh. Oh gitu ya. Oke ya, kita mulai aja.
Eh, ini bisa gitu ya, langsung ya. Kelihatan nggak ya? Udah Pak, kelihatan jelas. Kelihatan ya? Iya, tapi belum set show Pak, masih belum set show, tinggal Diapain? set show-nya belum. Slideshow. Oh, Oke, sip. udah bisa ya? Oke, Oke, mantap. terima kasih, ini gambar saya yang terbaru ya. Jadi judulnya ini Biomass Conversion to Biofuel ya. Jadi tapi nggak hanya biofuel aja sebenarnya ya. Kemudian saya usahakan ini menjadi satu paket sebenarnya. Ada gasifikasi, ada Fischer-Tropsch dan hydrocracking ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa disimak lebih bagus ya. Ini CV saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling ini sebenarnya yang paling bawah nih ada ya, keanggotaan organisasi. Jadi memang kalau di sini dilihat saya di koperasi, kemudian di Yayasan Budaya Bela Negara, kemudian ada di Ormas ya. Mungkin ini yang agak berbeda sekali ya. Jadi gerakan kerakyatan. Nah, ini dia. Menarik sekali sebenarnya yang akan saya bagikan di sini ini sebenarnya bukan saat saya studi master di Tohoku University ya, tapi yang paling penting itu sebenarnya di dalam kita di dunia riset ini adalah link. Jadi saya mau cerita bahwa di sini saya waktu mengikuti namanya ngambil S3 itu banyak link sekali. Ada Pak Sem juga kebetulan ya, karena kita sama-sama berjuang waktu di ITS gitu. Jadi saya mulai, jadi dicerita ini bahwa sebenarnya tempat kita itu harus melakukan inovasi. Nah, komponen inovasi itu macam-macam. Di sini sudah banyak yang pada ahli sebenarnya ya. Ujung-ujungnya kalau dia tidak sampai ke komersial itu agak berat kita ya. Jadi di sini disampaikan suatu siklus yang terus-menerus ya. Di sini saya cuplik dari Pak Roy Sparingga ya. Beliau itu mengatakan gitu ya. Jadi banyak hasil daripada riset itu hanya sampai ditumpuk aja ya. Jadi itu tidak akan memberikan suatu kontribusi. Nah, ini sebagai catatan bagi kita semua, ya mudah-mudahan bisa berfaedah ya. Kenapa begitu ya? Jadi dia ada namanya Valley of Death ya. Jadi Valley of Death itu sangat penting sekali. Jadi ini agak berat sekali ya. Nanti mungkin di lain kesempatan kalau ada diberi kesempatan ya waktu gitu, kita akan kaji lebih dalam karena saya sempat presentasi di waktu itu di Xi'an Cina juga ya, mengenai bagaimana sih dari riset kita itu bisa menuju komersial gitu. Kemudian saya juga pernah belajar TTO di Taiwan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga nanti ya berikutnya karena ini subjeknya lain. Yang sudah dipresentasikan oleh Pak Unggul kemarin itu terkait di sini ya. Jadi bahwa dengan sumber daya, berbagai macam sumber daya, kita bisa olah sebenarnya. Semua melewati jalur namanya Syngas. Jadi kalau dulu, karena saya dulu dari UI ya, Teknik Gas Petrokimia, dulu spesialis mempelajari betul sebenarnya bahan baku untuk industri petrokimia seperti apa. Gitu. Jadi saya dulu waktu S1-nya itu mempelajari betul. Sampai saya lulusan dari dulu namanya PT Badak ya. Jadi saya pernah ditugaskan 3 bulan di sana waktu masih kuliah ya, jadi agak sedikit paham. Dan semua dulu dikuasai oleh luar semua. Jadi saya ingat sekali dengan namanya saya dulu mengikuti commissioning namanya untuk Eucarsol ya. Eucarsol itu untuk meningkatkan menghilangkan CO2 removal ya. Jadi itu semua dikuasai oleh Union Carbide luar. Nah, di situ pembimbing saya, Mr. James dari Amerika, waktu itu ya mujur aja saya ya, sudah selalu bersinggungan dengan orang dari luar langsung dibimbing ya. Jadi kita bisa melakukan komunikasi ya. Ternyata orang luar itu pelit deh, gitu ya. Jadi tidak akan diberikan transfer ilmu ke kita. Nah, ini akan jadi catatan bagi kita ya, bagi pengembang, bagaimana bahwa kita itu harus juga
harus bersama-sama gitu, erat ya, untuk membangun, karena inovasi ini adalah suatu semacam kompetitor juga ya, semua akan dapat peran. Nah ini yang penting, makanya selalu kalau saya bicara itu bagaimana peran kita itu bisa saling bersama-sama. Jadi di sini Pak Unggul sudah sampaikan bahwa biomass itu bisa melalui jalurnya ya, seperti yang paling di bawah ya, itu bisa ke gas sintesis, kemudian berbagai macam produk ya. Jadi tapi ada problem dalam fossil fuel ya, itu adalah terkait dengan namanya isu lingkungan ya. Nah, biomass itu salah satu sumber ya, di mana bersifat karbon netral, tapi nilai kalau kita lihat ke arah sebagai bahan bakar, nilai kalornya rendah. Sehingga sudah disampaikan perlu terus dikaji agar dapat teknologi yang efisien dan produktivitasnya yang tinggi. Nah, ini sangat penting sekali ya. Catatannya bahwa kita harus dapatkan teknologi yang efisien dan produktivitasnya tinggi. Gitu. Ini gurunya Pak Sumbogo juga ya, Pak Sakaniki Sensei. Jadi ini mulai dari tahun 2008, saya ikutan 2008, 2009, 2010. Jadi dia punya platform. Jadi kalau bisa disampaikan, sebenarnya yang kemarin dipresentasikan Mbak Novi, itu lari ke atas dia. Ya, jadi hampir sama, kita seperguruan semua sebenarnya. Jadi kalau dilihat ininya semuanya bersama-sama. Nah, saya dulu di bawah sini ya. Jadi kaitannya mulai dari gasifikasi, nanti ada syngas, kemudian macam-macam nih proses ya, itu bisa dihasilkan produk-produk yang hilirnya ya. Itu sudah disampaikan oleh Pak Sakanishi ya. Itu udah 10 tahun yang lalu, tapi kemarin beliau datang juga, dia tetap presentasi hal yang sama ya. Jadi tetap yang tadi disampaikan Pak Direktur, sebenarnya istiqomahnya itu yang perlu kita pelajari ya. Oke, di sini saya sedikit gambar cerita ini sebenarnya ini ya. Ini jadi kita, apa yang saya mau katakan, yang mau saya sampaikan adalah bahwa link itu tidak hilang ya. Jadi link itu terus menerus. Jadi dimulai waktu saya di sini, ada Pak Unggul di sini ya. Pak Unggul ini kita ketemu di ZAO ya, conference ya. Dia dibawa oleh Sakanishi Sensei untuk bersama-sama ya. Jadi dulu saya masih sebagai master student di Jepang ya. Kemudian saya belajar di Tohoku University. Ini saya. Di depan ini adalah yang pernah dapat Nobel Prize. Jadi Tohoku itu satu kebanggaannya adalah dia Nobel Prize, Pak, gitu. Nah, ini orangnya, ya. Jadi tahun 1900-an aja sebelum Perang Dunia Pertama sudah dapat Nobel Prize, ya. Jadi selalu kalau jadi mahasiswa Tohoku, mungkin Sandia juga sama nanti ya, selalu bilang bahwa oh saya pernah kuliah di universitas yang ada Nobel Prize-nya. Nah, itu dia semacam satu kebanggaan. Nah, ini saya bersama-sama dengan profesor di sini di atas, profesor saya. Kemudian paling ujung saya waktu itu masih muda ya, usia 30-an ya, jadi masih ini. Kemudian ini bukan, jadi saya bilang biomass collaboration itu bukan sesaat ya. Kalau teman-teman bisa lihat, nah ini saya, sebelah saya itu profesornya Mbak Novi ini, ya. Jadi ini tahun sebelum Mbak Novi sekolah ya, jadi bahwa semua dengan waktu itu profesornya Pak Sumbogo, ya, Sakanishi Sensei, kita dikumpulin, kemudian dia ada namanya Biomass Collaboration Research, gitu. Jadi saya ikut, ini kebetulan waktu itu di Kyushu, ya, kita lagi jalan ke sana, ya, jadi banyak, kemudian tidak hanya dari komponen dari seluruh Asia, ya, jadi linknya itu kemana-mana. Nah, ini ada Mr. Yoshida, mungkin Pak Sumbogo juga kenal, ya, itu yang ini. Kemudian ada asisten saya di sini, Masuoka Sensei, ya. Jadi kita selalu sampai sekarang masih lihat saling komunikasi mengenai perkembangan. Nah, ini dia yang terindinya kalau Pak Hens waktu itu tanya kenapa kenal dengan Rafida, gitu. Dia salah satu member. Jadi member waktu itu kita sama-sama dikumpulkan. Alhamdulillah beliau udah selesai juga S3-nya ya. Ini ada Bu Erliza Hambali, ada Pak Unggul. Nah, ini waktu itu kita kumpul di Miyajima ya.
dengan kebetulan Pak Wahono, tapi Pak Wahono fotonya saya nggak tampilkan ya. Jadi di sini bahwa collaboration research itu sudah dibangunnya itu bukan sesaat ya. Jadi terus menerus ya. Dengan dasar itu akhirnya kita menuju ke Sapret. Yang saya mau ceritakan bagaimana bahwa collaboration ini satu paket lengkap gitu. Ini yang harus semuanya memahami bahwa kita memang membutuhkan bahwa riset itu lengkap ya. Kalau saya lihat membernya hampir rata-rata teman-teman yang dulu tadinya baru sampai level master akhirnya selesai juga pendidikannya, rata-rata begitu ya. Ini kita memulainya dengan skala lab biasanya ya. Jadi skala lab itu adalah kita melakukan konfirmasi data. Ya. Jadi kalau tadi ada urutan gasifikasi, Fischer-Tropsch, kemudian sampai hydrocracking, kita konfirmasi data ya. Itu skala lab. Tapi kalau skala lab kan semua tahu ya, listrik tinggal colok, semua tinggal ini ya. Jadi ada bedanya ya. Tapi itu akan mendapatkan data-data yang bisa kita bayangkan, kita angkat ke prototype ya. Terutama misalnya yang sering sudah disampaikan H2/CO seperti apa ya, dan lain-lainnya ya. Ini dia biomass salah satunya ya, sampel biomass yang kita gunakan ya. Jadi ini dari batang kelapa sawit ya. Ini yang kemudian biasa standar di analisa proximate dan ultimate itu standar semua. Ini sudah berjalan ya. Memang kalau di Indonesia kadang-kadang masih kita masih kadang-kadang kok beda ya antara satu lab dengan yang lain, tidak standar ya. Nah itu ya memang karena saya ingat dulu waktu sekolah saya bawa hasil analisa dari Indonesia. Itu profesor Jepang memang agak kurang begitu yakin ya. Jadi kita harus tetap melakukan sendiri, memulai lagi untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat ya. Ini metodologinya ya. Jadi bagaimana pekerjaan lab di sana, mulai dari hanya untuk konfirmasi data, kita mulai lakukan ya. Jadi di sini ada bagaimana processing raw materialnya ya, ukurannya berapa, semua pasti standar. Itu sudah dilakukan biasalah ya. Terus bagaimana melakukannya, dan ternyata persoalannya tidak mudah. Mulai dari skala lab itu namanya jam, artinya biomasa itu tidak smooth masuk ke dalam reaktornya, itu sudah biasa ya terjadi ya. Jadi di sini ada nanti feeding rate, penentuan feeding rate-nya berapa ya, kemudian gasifikasinya seperti apa, kemudian bagaimana gas sample collection dilakukan ya, kemudian kondisi operasi ya, begitu juga dengan menganalisanya. Jadi biasanya kami dulu turun langsung sendiri ya, jadi menganalisa sampai harus tahu karena tidak diberikan hanya kepada asisten ya. Di sini ini hasilnya, ternyata skala lab aja sudah kita bisa lihat bagaimana kalau gasifying agentnya itu berbeda-beda gitu ya. Di sini akan kita bisa lihat ya dari gambarnya ya. Itu kalau gasifying agentnya berbeda-beda ya, itu akan memberikan, terutama misalnya kalau dia hanya udara saja seperti apa ya, tentu nitrogennya banyak gitu kan. Ini walaupun itu dilakukan biasanya berulang-ulang karena kita akan mengarah kalau kita masukkan enrich oksigen seperti apa, kalau kita masukkan steam oksigen seperti apa. Nah ini harus suaranya oke. Kedengaran ya? Oke. Kedengaran Pak? Jadi kedengaran bagus, ya? bagus. Oh. Jadi ini semua dilakukan berulang-ulang, dikonfirmasi data untuk mendapatkan hasil ya. Ini yang terus-menerus biasanya dilakukan di Jepang itu seperti itu. Kemudian, oke, semua sama juga ya. Jadi misalnya membandingkan antara kalau dia hanya gasifying agentnya adalah udara dengan dimasukkan steam, oksigen, itu beda ya. Pasti meningkat H2/CO-nya. Ya ini dia sebenarnya kita itu di Indonesia tinggal mengikuti aja pola-pola yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Jepang ya.
Uh, ini juga mengenai pengaruh daripada steam to biomass ratio terhadap produksi daripada syngas ya. Itu terus dilakukan ya. Jadi bahwa steam per carbon rasionya yang paling atas ya, ini yang paling baik ya. Jadi kalau nanti misalnya plan kita di belakang itu berhasil ya, itu kita bisa mainkan di situ. Jadi kita akan menghasilkan, kan udah jelas H2/CO-nya tinggi, itu berada di poin steam per karbonnya adalah 3,2 ya. Kalau data ini datanya bisa dilakukan ulang-ulang ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru nanti ke depannya ya. Nah, kemudian kita masuk ke demo plan ya. Demo plan ini pengembangnya macam-macam. Jadi waktu itu di Kure ini Biomass Technology Research Center BTRC AIST Advanced Industrial Science and Technology. Ada Kawasaki Heavy Industry ya. Kalau nggak salah wakil direktur, nah wakil dari Kawasaki Heavy Industry. Kemudian ada dari Toyo Engineering ya. Jadi mereka bersama-sama, kalau orang Jepang itu senang bersama-sama, perannya beda-beda, bahwa melakukan suatu kegiatan ya. Mulai dari biomass-nya dia gunakan kayu. Jadi kalau dalam jumlah banyak, tadi kalau skala lab itu sedikit-dikit ya, itu bisa bermacam-macam dia. Setelah banyak bank datanya, dia coba. Nah, ini yang jumlahnya banyak karena kebetulan di Kure itu sebelahnya di sebelahnya itu adalah pabrik paper ya. Jadi dia gunakan kayunya ini dipakai ya, tinggal diambil aja ya. Kemudian kayu itu dilakukan drying ya. Di sini bisa dilakukan airnya banyak parameternya. Bagaimana kalau kandungan airnya sedikit ya, misalnya sampai berapa sih yang paling optimal kandungan air itu biar masuk ke plant. Nah, itu jadi pertanyaan ya. Itu kita lakukan drying. Nah, dryingnya bisa menggunakan drying dari sinar matahari, kemudian gunakan juga drying ini ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam hoppernya. Jadi dari bawah, jadi tugas saya dulu bagian ngeringin, kemudian naikin biomasa ke atas ke sini ya. Itu saya lakukan terus-menerus ya. Seru juga sih ikut-ikutan begitu ya. Jadi ini memang agak bersama-sama dengan orang Jepang ya. Berbagai usaha sudah dilakukan ya. Jadi mereka yang paling ngetopnya itu menggunakan oxygen enrichment ya. Kemudian kita peroleh hasilnya syngasnya masih mengandung tar, sulfur dan karbon dioksida. Ini dia skematiknya ya. Jadi bagaimana woody biomass dimasukkan ya. Kemudian alat apa? Temperature control for combustion di sini ya. Begitu juga, jadi kalau imajinasinya itu ada beberapa zona ya, itu ya, mulai dari zona drying, kemudian di pirolisa, kemudian combustion, kemudian ada namanya reduksi ya, dihasilkanlah produk gas. Jadi sebenarnya sederhana sekali ya, tapi itu dilakukan terus-menerus ya, dilakukan terus-menerus untuk mendapatkan produk syngas. Nah, agak beda. Jadi pada tahun waktu saya baru masuk dulu, kita juga mengembangkan namanya gasifier itu dengan PT BBI Boma Bispa Indra. Jadi di Pasuruan dulu. Jadi produk gas itu langsung masuk ke diesel engine ya. Itu untuk menghasilkan listrik ya 25 kW yang dikenal namanya dengan Bioner gitu kan. Jadi walaupun gasnya sedikit kotor, yang penting mesin bisa jalan. Nah, ini agak beda kalau ini akan digunakan untuk proses berikutnya, artinya menghasilkan bahan bakar. Jadi dia perlu ada kemurnian yang cukup tinggi ya. Ini dia plan gasifier di sana, jadi sebenarnya sangat sederhana, cuma semua sudah dikontrol di control room ya. Jadi ini menarik sekali. Nah, ternyata kalau pekerjaan-pekerjaan fisik ini tidak sesederhana yang dipikirkan gitu ya. Jadi saya selalu ingat bahwa ternyata dengan alat yang kecil seperti ini ya, itu yang dapat terjadi ya adalah tiba-tiba terjadi tekanan yang terperangkap. Karena kita ada pembakaran di dalamnya ya. Jadi ini harus diperhatikan kalau
setiap ada combustion di situ, hati-hati dengan tekanan yang terperangkap ya. Apalagi kita menggunakan oksigen murni ya untuk enrichment-nya. Setelah didapat syngas yang tadi itu sedikit kotor, kemudian dilakukan penghilangan tar ya, dengan scrubber, kemudian dengan wet gas cleaning. Nah, ini sebenarnya bermanfaat juga, bahwa memang untuk masuk ke menjadi syngas itu dia harus benar-benar bersih, karena nanti akan mempengaruhi reaksi berikutnya. Ya. Kemudian kita lakukan setelah dia bersih, tapi CO2-nya masih tinggi ya. Kemudian dilakukan water gas shift, gitu ya. Setelah kita dapatkan CO dan H2 yang tinggi, kita simpan di dalam tabung. Nah, ini tabungnya banyak sekali ya. Ini setelah itu, kapanpun kita inginkan untuk reaksi dicoba ya di dalam reaktor Fischer-Tropsch, nanti kita dapatkan diesel, kerosin, gasolin dan lain-lainnya. Kemudian juga wax. Nah, ini dia ya. Jadi di paling bawah itu adalah ada wax ya, itu merupakan hasil daripada Fischer-Tropsch ya. Nah, pengendalian produksi wax ini sangat penting juga, karena dia lebih padat, lebih apik ya. Kemudian semua proses dikendalikan di control room ya. Ini Hanaoka, Miyazawa ya, Kuroda ya. Ya. Ini adalah dokter-dokter Jepang semua ya. Jadi ini expert dari Hitachi ya. Jadi saya lihat bahwa memang kalau kita udah fisik, kita butuhkan seorang expert juga untuk pekerjaan yang besar ya. Nah, selanjutnya bahwa kalau hasilnya wax gitu makin banyak, itu tidak bisa langsung dipakai ya, sehingga membutuhkan proses lanjutan yang disebut hydrocracking ya di sini. Nah, ini saya terlibat di situ. Begitu juga untuk menghasilkan suatu formula katalisnya ya. Di sini ini alat saya. Alat inilah yang menginspirasi saya untuk beli waktu itu, namanya mikromeritik sebenarnya ya. Jadi alat ini ya, itu saya bisa pakai, sebenarnya prinsipnya sama. Tadinya bed saya ubah jadi semi continue ya, continue bisa kita atur. Kemudian ada laptop di sini untuk mengatur semua kondisi reaksi ya. Ini saya, kemudian produknya saya lakukan analisa ya. Itu biasanya kita lakukan sendiri semua ya. Kalau preparasi katalisnya di atas ya. Ini oke ya. Ini seperti biasa ya, data-data hasil ya. Jadi setiap biomasa itu selalu kita lakukan analisa ya, ultimate dan proximate itu standar. Jadi kita ingin tahu berapa sih kandungan daripada karbon ya, hidrogennya ya, dan lain-lainnya ya. Terus agar kita bisa mengantisipasi di proses selanjutnya. Ini kok nggak bisa jalan lagi. Oke. Nah, ini produk gasifikasinya ya. Jadi kita lakukan enrichment, artinya penambahan oksigen di situ ya. Nah, dari sini kalau kita lihat bahwa oksigennya kita tingkatkan ya, maka akan kita peroleh, lihat kandungan CO-nya meningkat ya, ini standar ya jadinya ya. Begitu juga dengan hidrogennya ya. Jadi sederhana sebenarnya ya. Nah, kita berharap bahwa plan kita di belakang dapat menghasilkan produk seperti ini juga ya. Ini yang sebenarnya saya harapkan ya. Jadi saya sudah punya platformnya, cuma tinggal saya bandingkan. Jadi terjadi efisiensi apa enggak ya. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Karena yang kita kembangkan di belakang plan itu menuju efisiensi ya. Karena yang tadinya pakai fixed bed itu menjadi fluidized bed ya. Nah, selanjutnya kita cerita mengenai Fischer-Tropsch. Ini dia ya kan. Fischer-Tropsch ini memang kalau skala lab sudah digarap orang ya, teman-teman di universitas, tapi yang sampai ke arah demo ya, apalagi plan itu belum ya. Jadi produk gas yang diperoleh dari gasifikasi tadi itu ya,
itu selanjutnya setelah dibersihkan ya, itu dimasukkan ke Fischer-Tropsch ya. Nah, tapi dia bertekanan. Jadi harus diingat ya. Jadi nanti atmosferik di proses gasifikasi, produknya nanti ditekan ya. Ditekan sehingga 10 megapascal ya. Itu dimasukkan ke dalam tabung-tabung. Kemudian kapan saja kita bisa kalau kita perlukan, kita gunakan untuk reaksi Fischer-Tropsch gitu kan. Nah, persyaratan daripada ini ya, syngas tersebut ini seperti ini ya kandungannya. Jadi dia H2S-nya harus lebih rendah ya, rendah sekali. Kurang dari 5 ppb. Secara umum reaksi Fischer-Tropsch itu artinya mengubah syngas itu ya dengan katalis itu menjadi rantai hidrokarbon ya di sini. Nah, itu tergantung nilainya daripada N-nya ya. Ya. Jadi kalau N-nya kurang dari 4 dia berubah jadi gas ya. Kemudian gasolinnya ya itu antara 5 sampai 10. Ini standar yang dipakai di lab saya waktu itu ya. Kemudian ada namanya chain growth probability ya. Jadi kalau dia semakin tinggi nanti dia akan menuju karena maksimal 1 ya. Dia akan menuju ke produksi wax. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau nggak ketemu wax, biasanya enteng-enteng aja itu katalisnya ya. Ini dia reaktornya ya. Jadi sebenarnya reaktornya tidak terlalu besar ya, diameter 10, tapi dia memanjang ke atas ya, 1,6 meter ya. Kemudian volumenya 12,5 liter ya. Ini kondisi katalis yang ini ada katalis kobal, silika. Kalau kita skala lab, kita bisa lakukan, jadi di sana juga ada namanya uji konfirmasi sebenarnya di skala lab sebelum masuk ke sistem ini ya. Kemudian setelah dia sudah yang skala cukup besar ini, dia menggunakan produsen namanya Sudchemie Jepang. Kita tinggal order, jadi saya dulu sempat komunikasi dengan Sudchemie Jepang, tinggal order yang diinginkan seperti apa gitu ya. Nah, mereka membuat banyak nanti. Jadi gitu, kalau skala lab kecil kita buat sendiri ya. Tapi kalau sudah besar kita serahkan ke produsennya gitu ya. Ini prosedurnya ya, bahwa katalis sebanyak 120 gram ya, itu yang dipakai disiapkan dengan cara impregnasi ya. Kemudian dia menggunakan in situ reduction ya. Jadi kalau ada kalsinasi, ada reduksi ya. Jadi reduksinya itu in situ, artinya dia nggak dipindahkan, dia dimasukkan di ini ya, di reaktornya ya. Ini dasar pekerjaan ini dilakukan setelah kita lakukan uji konfirmasi secara labnya, gitu ya. Kita lakukan seperti itu. Dia dari bawah ya dimasukkan, kemudian kita menggunakan tetradekan ya. Ini sebagai ininya ya, untuk tempat medianya ya. Ini suhu reaksinya ya, tekanannya 4 megapascal, suhunya antara 240 sampai 260 ya. Kemudian setelah selesai nanti fraksi diesel, kerosin dan wax itu di bagian bawahnya. Jadi di bagian atasnya itu nanti ada gasolin dan air biasanya gitu. Ini adalah kondisinya ya. Jadi kondisi Fischer-Tropsch yang ada di control room ya, itu selalu dia lakukan ya. Jadi udah real time ya, bahwa tekanannya harus sekian ya. Semuanya itu sudah ini ya. Kemudian pertama biasanya dilakukan sebelum menggunakan yang gas daripada yang dibuat dari gasifikasi itu menggunakan standar gas. Itu biasa ya. Standar gas dilakukan ya, dari tabung-tabung dicoba ya, cukup besar juga, berapa sih CO conversion-nya ya. Kemudian kita gunakan juga yang hasil daripada gasifikasi ya. Itu kita peroleh. Kemudian berapa juga CO conversion-nya ya. Biasanya yang dari standar lebih bagus ya. Ya kan? Karena kalau dari gasifikasi mungkin banyak komponen lainnya ya. Begitu juga ini mengimprove
dimainkan, ya, kondisinya berapa, ya, itu selalu dicoba-coba, ya, jadi mengimprove, ya, jadi berharap bagaimana sih meningkatkan alpanya, ya, jadi chain growth propagation, ya. Ini dicoba dari 3 Pascal ke 4 megapascal, ya. Ini kondisinya juga seperti itu, ya. Kemudian ini dia, ya. Jadi dari ini product distribution dari FTS, kita perhatikan kalau alfanya ke kanan lebih tinggi, nanti pasti wax-nya itu dia akan lebih banyak, ya. Ini udah dilakukan berkali-kali seperti itu, ya. Nah, jadi ada yang memvariabelkan, ya, untuk mendapatkan katalis yang benar-benar ganas itu seperti apa, biar kita bisa dapatkan wax yang sebanyak mungkin, gitu, ya. Jadi jadi propagasi itu untuk mendapatkan C20 plus itu tidak mudah katalisnya, ya. Kalau cuma ini kan C1, 2, C3 atau sampai C4, ya, itu ngerangkai di awalnya, itu mungkin mudah. Tapi begitu dia untuk mendapatkan C20 plus, ya, nah ini dia perlu diperhatikan keganasan daripada katalis tersebut. Ini yang dilakukan oleh orang-orang, ya. Jadi semua tim biasanya itu melakukan coba-coba, ya, bagaimana untuk mendapatkan productivity terakhirnya, ya. Jadi dimasukkan mulai daripada biomass-nya berapa, dapatkan terakhir itu berapa liter yang diperoleh, ya. Ini diulang-ulang terus, ya, sehingga mendapatkan produktivitas yang tinggi, ya. Jadi itu pun produktivitas yang tinggi bukan berarti dia nanti langsung bisa masuk ke komersial, ya. Ini dengan keteguhannya Jepang biasanya data itu dijadikan bank data, ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk di kemudian hari. Ini contoh produknya, di sini kita lihat, ya. Yang seperti putih-putih ini adalah wax-nya, ya. Jadi ada 2, ya, ini didapatkan di bawah reaktor, ya. Kemudian ini fraksi yang di atas, ya. Ini ada air di bawah, kemudian gasolinnya di atas, ya. Ini dia. Nah, kita berharap sebenarnya dengan proyek Satrep itu kita dapatkan ini sebenarnya, ya. Nah, kemudian kita cerita bahwa untuk mendapatkan produk yang produk yang mengarah ke diesel, ya, itu butuh namanya hydrocracking, ya. Jadi setelah biomass FTWax itu Fischer-Tropsch wax-nya itu kita dapatkan banyak, ya, itu kita bisa hydrocracking, kita peroleh minyak diesel, ya. Nah, ini dari minyak nabati seperti ini mekanismenya. Intinya kalau di minyak nabati, jadi saya pengen cerita bahwa di sini awalnya itu dari biomass FTWax itu membutuhkan proses pengolahan dengan hydrocracking, ya. Jadi saya mencari formula katalisnya seperti apa, ya. Kemudian dari situ ternyata katalis tersebut bisa dimanfaatkan untuk minyak nabati. Itu intinya itu di situ, ya. Di minyak nabati ada proses namanya dekarboksilasi, decarbonylation, dan hydrodeoxygenation, ya, itu dia. Jadi intinya selalu kalau dari C18 jadi C17, ya. Itu selalu kurang daripada 1 rantai C-nya, ya. Ya. Reaktornya kondisinya seperti ini, ya. Itu dilakukan terus-menerus dan saya berharap biasanya waktu itu stabil, ya. Katalisnya apa yang saya bangun, ya. Jadi dulu katalis bifungsional, ya, itu banyak dipakai di kilang minyak, gitu, ya. Kemudian ada berbagai macam supportnya, ya, mulai dari silika, alumina, zeolit, karbon. Begitu juga dengan promotornya, ya, itu tidak hanya Nimo, cuma ini yang paling banyak digunakan, gitu, ya. Setelah saya screening, ternyata bahwa yang bisa mengarah ke fraksi diesel itu saya gunakan support silika alumina, ya, amorphous silika alumina. Nah, itu saya fokuskan di situ.
ini karakterisasi selalu dilakukan, kalau di sana pasti dilakukan ya, sederhana sekali ya, dengan X-ray ya, itu kita lakukan. Begitu juga ininya ya, kita lakukan mana perubahan-perubahan yang terjadi kita amati ya. Begitu juga dengan BET-nya, saya tidak tampilkan ya. Jadi BET itu sangat penting, analisanya sangat penting ya. Itu kalau kita bermain di katalis ya. Kebetulan PT6 sudah punya BET ya, alat untuk mengukur ya. Itu penting sekali sebenarnya. Ya, jadi banyak tema-tema yang bisa kita lakukan untuk meng-create suatu kegiatan ya. Awal-awalnya untuk tahu formula katalis saya itu ampuh atau enggak, itu saya pakai model kompon, gitu kan. Kenapa biasanya model kompon? Itu kita bisa isolasi parameter-parameter yang mengganggu ya. Jadi saya gunakan dulu heksa triakonten ya, C36 ya. Jadi sederhana, prinsipnya sederhana. Jadi kalau reaktor saya masukkan heksa triakonten, yaitu padatan. Saya masukin katalis, kemudian saya lakukan proses ya hydrocracking, simsalabim, yang keluar tidak cair, gagal berarti katalis saya ya. Ya. Saya coba, oh ternyata mungkin panasnya, cobain, ternyata tidak berubah juga, berarti katalis itu tidak bermanfaat. Coba lagi terus ya, gitu. Nah, ini dia ya. Setelah berkali-kali saya peroleh yang tadi gunakan simsalabimnya heksatriakonten C36 itu, kita bisa lihat di sini peaknya seperti apa. Ini dia tajam sekali sendiri ya, berarti dia murni gitu ya. Nah, setelah kita lakukan proses, bisa lihat di bawah, oh ternyata dia mengalami perubahan. Nah, di situ berarti katalis yang kita masukkan itu cukup berhasil ya. Kemudian kita coba-coba rasionya ya, promotornya ya, di mana yang paling tinggi ya, itu dicoba berkali-kali ya, nggak bisa cuma satu kali gitu ya. Kemudian distribusinya juga seperti apa gitu ya. Nah, setelah sukses kita gunakan untuk biomass Fischer FTWX ya. Jadi yang tadi warna putih itu kita olah juga. Kemudian kita lihat distribusinya seperti apa. Apakah formula katalis kita itu bisa berlaku juga atau tidak ya kan? Nah, itu yang kita inginkan. Oh, ternyata terjadi perubahan juga. Terjadi pergeseran ya. Peak yang kanan digeser ke kiri ya. Nah, tinggal kita runut ya. Ya. Jadi setelah saya dapatkan formula katalis ini, saya lihat oh, ternyata sangat efektif untuk dipakai di hydrocracking minyak nabati gitu ya. Nah, di situ jadi dulu biasanya saya bandingkan dengan yang sudah melakukan penelitian ya kan, seperti apa hasil daripada yield-nya ya. Jadi kalau kita telusuri dulu ya, jadi saya dulu kan 2009 2010 ya. Jadi di situ itu juga sudah melakukan hal yang sama persis gitu ya. Kita tinggal bandingkan enak ya, bahwa oh kita petakan yang gunakan sampel apa ya. Nah, saya menggunakan sampel apa ya. Kemudian kita lihat di situ bandingnya yield daripada dieselnya diperoleh berapa ya. Berarti dia katalisnya mengarah kemana gitu. Untuk minyak nabati ya kan, saya lakukan hal yang sama begitu, dia ngikuti pola juga ya kan. Ini memang bahwa katalisnya bisa dipakai. Jadi kalau tadinya C18, jadi oleat itu adalah C18 dengan ikatan rangkap 1 gitu kan. Itu menjadi normal C17 ya. Itu dia standar. Nah, distribusinya juga seperti ini ya. Jadi kalau merah itu ke arah diesel ya, C10 sampai C20. Itu yang dominan. Ya. Untuk memastikannya dari mana? Kita gunakan juga berkali-kali menggunakan GCMS ya. Jadi GCMS untuk mengetahui kalau sampel kita itu kita tidak tahu kandungannya apa ya. Kita coba berkali-kali
begitu muncul nanti di peak-nya dia akan memberitahu di sini, oh itu benar-benar bahwa itu produk yang kita inginkan, gitu ya. Ini dia juga hydrocracking minyak sawit pun sama, ya, bahwa di situ ada oleat dan palmitat, ya. Itu kita peroleh, ternyata di sini saya dapatkan ini C17 dan C15. Jadi oleat C18 jadi C17, kemudian palmitat C16 jadi C15. Untuk minyak kelapa juga sama, ya, asam laurat kalau nggak salah, ya, C12 itu jadi C11, ya, yang dominan, ya. Jadi cara berpikirnya sama sebenarnya, ya, kita peroleh penurunan. Kemudian saya lakukan berbagai macam support di situ, ya. Support di sini bisa alumina, silika, kemudian jenis zeolite, ya, saya pakai ZSM5 juga, mordenite dan alumina silika, ya. Ini hasilnya. Waktu itu saya ingin tahu sebenarnya pengaruh support, ya, terhadap rasionya. Jadi ada rasio terhadap C17 per C18, ya. Kemudian C15 ke C16. Jadi efektivitas daripada perubahan ini, ya. Jadi tadi itu kan ada karboksilasi, ada hidrodeoksigenasi, ya. Bagaimana sih sebenarnya reaksi itu terjadi, ya? Jadi peranan support ternyata punya pengaruh sekali, ya. Jadi ini sebenarnya punya peluang untuk diperdalam, ya, bagi teman-teman yang tertarik di bidang katalis, ya. Kebetulan di tempat kita sudah banyak sebenarnya peralatan-peralatan yang mendukungnya, ya. Jadi waktu itu saya amati ada pergeseran, ya, rasio, ya, dengan pengaruh keasaman, ya, terhadap bagaimana dia bergeser ke arah reaksi dekarboksilasi yang seperti disampaikan di atas, ya. Ini juga, ya, bagaimana terjadi perubahannya, ya. Ternyata kalau kita campurkan antara minyak sawit dengan hidrokarbon, di sini adalah biomass Fischer-Tropsch wax, ya, itu terjadi pergeseran, ya. Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa kalau di kilang-kilang minyak tidak berani dia memasukkan sepenuhnya minyak sawit, ya. Kalau dia bergeser bahaya sekali karena nanti ada jadi komponen air, ya. Jadi waktu tahun 2011 ini saya sudah bandingkan, ya. Dulu di tempatnya labnya Pak Subagio ITB, ya. Beliau juga lakukan namanya proses ini, ya. Waktu itu mereka belum berhasil sebenarnya dengan limo alumina. Saya sudah lakukan di sini. Berapa besar rasio C17 dibandingkan C18. Artinya kemampuan dari katalisnya untuk merubah dari oleat menjadi C17, ya, di situ. Nah, kemudian tekanannya juga seperti apa, ya. Jadi ternyata tekanan itu berperan, ya, untuk meningkatkan selektivitas. Jadi banyak sekali ya sebenarnya yang bisa kita telusuri, ya, dari hasil-hasil penelitian ini, gitu ya. Itu dia yang dari saya untuk semacam sharing session, ya. Saya berharap teman-teman bisa mendapat pelajaran, ya, ke depan bagaimana bahwa istiqomahnya tadi yang disampaikan Pak Direktur pihak Jepang untuk terus-menerus melakukan penelitian, ya. Jadi ada 3 aspek tadi, bahwa gasifikasi, ada Fischer-Tropsch, ada sampai hydrocracking, ya. Ini bisa terus berkelanjutan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, ya. IKI aja dengan dual phase bed gasification-nya yang di Pupuk Kujang itu belum sampai, ya, ke arah komersial, ya. Jadi ini menjadi cambuk bagi kita sebenarnya untuk terus-menerus, ya, untuk menggali lagi mana yang masih bisa, ya, itu diteruskan, ya. Memang saya menyadari bahwa kalau udah skala demo plan atau pilot project itu tidak mudah dibandingkan dengan skala lab, ya. Tapi saya yakin teman-teman, ya, sama seperti
saya dulu yang waktu awal-awal gitu ya, berpikir ke depannya ya, itu akan terus menerus ya, link itu dengan pihak Jepang. Ya alhamdulillah teman-teman dulu yang sama-sama mengikuti program Biomass Collaboration Research itu hampir rata-rata sudah jadi udah selesai semua ya pendidikannya ya. Jadi ke depan ini bisa memicu ya teman-teman lainnya untuk tetap istiqomah perlahan ya, tapi bisa mencapai tujuan. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlan atas sharing ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Erlan, di mana kita lihat sekali di sini di chat room udah banyak banget diskusinya Pak Erlan. Sangat antusias sekali dari kita semua terkait apa yang Pak Erlan sampaikan. Baik, kita langsung masuk sesi selanjutnya yaitu diskusi ya Pak Erlan. Di sini di chat room udah beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak MAK. Ya, tadi yang pertama pertanyaannya tadi seperti yang Pak Erlan jelaskan ada 2 jalur ya untuk yaitu jalur glukosa dan jalur syngas. Mungkin akan kita bisa tambahkan 1 jalur lagi yaitu jalur biogas dan produk-produk antaranya seperti konversi dari metan dan karbon dioksida, produk antara proses biogas seperti FFA dan juga biohidrogen. Gimana menurut Pak Erlan seperti itu? Silakan langsung jawab Pak Erlan, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya masih banyak. Oke. Ya terima kasih Pak Emaka ya. Jadi komennya memang betul ya bahwa pengolahan itu sangat luas ya. Teman-teman itu sebenarnya menariknya itu dari pengalaman tadi fossil fuel ya. Jadi dari fosil ya, sumber daya fosil itu ditarik ke ini. Memang dulu menggunakan biomasa yang mana yang bisa diproduksi gitu ya. Cuma bayangan semua teman-teman dulu itu memang tidak ini, biogas seperti apa. Ternyata ke depannya ya, kalau bagi kita ya, bahwa mana yang bisa duluan. Jadi kalau saya lihat peran mana misalnya kalau saat sekarang ini, ternyata teknologi biogas itu bisa ke depan gitu kan. Jadi itu bisa didahulukan gitu kan. Jadi dia masuk juga walaupun dulu orang menganggapnya bahwa biogas itu apa ya? Kalau dulu kan pasti dari kotoran sapi gitu ya. Tidak inilah ya. Waktu saya masuk dari BPPT itu kan sekian lama itu selalu berpikiran kecil-kecil. Tapi ternyata efeknya itu ke depan itu besar sekali ya. Jadi ini memang kalau menurut saya, kalau di negara luar ya, itu memang dia masih istilahnya pemain di migas, pemain di batu bara itu yang dominan, gitu kan. Nah, setelah masuk ke Indonesia, sebenarnya kita punya formula sendiri sebenarnya. Kalau setelah kita himpun biomasa ternyata dari limbahnya aja bisa menghasilkan dan itu bisa langsung lebih duluan. Kenapa enggak? Dan kelihatannya kan sekarang gejalanya ke sana. Seperti gasifikasi kan kita nunggu terus gitu ya. Karena belum ada yang berani. Memang kalau main di minyak, gas, batu bara, udah jelas reservoirnya berapa, ngitungnya jelas banget deh. Begitu kan. Istilahnya bicara keekonomiannya itu lebih mature gitu kan. Ya. Tapi kalau bicara dengan biomasa, itu lain lagi gitu kan. Bisa jadi orang Indonesia itu sebenarnya kita namanya bicara formula integrasi, kita dahulukan ternyata biomasanya. Jadi ini menarik sekali ya, ke depan itu bisa ternyata mana yang lebih dulu itu disesuaikan dengan formula kita. Gitu. Terima kasih. Terus lagi apa lagi? Baik, terima kasih Pak Erlan. Ada tanggapan dari Pak Emaka? Cukup ya Pak? Cukup, lanjut. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Emaka juga. Apa yang telah Pak Erlan sampaikan tadi sangat teknis dan dalam yang sudah Pak Erlan lalui. Sehingga sayang sekali kalau hanya kalau pengalaman dan know-how Pak Erlan ini tidak bisa berkembang. Pertanyaannya, bagaimanakah visioning Pak Erlan agar kompetensi ini bisa terus kita kembangkan? Kira-kira idealnya gimana ya? Juga terkait pola flagship yang kurang mentolerir topik di luar flagship. Itu Pak Erlan pertanyaan dari Pak Emaka yang kedua. Terima kasih.
saya itu tetap berpikir itu positive thinking. Sebenarnya bukan cerita ini. Tadi saya udah sampaikan, Mbak Novi itu bagian dari situ juga loh. Sorry Mbak Novi ya. Artinya itu rekayasa yang kita lakukan. Tadi saya cuma nampilkan dengan profesornya Mbak Novi itu duduk bareng ya. Saya nggak cerita kalau saya sebenarnya banyak ngobrol lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kita bangun itu bukan sesaat gitu Pak. Yang saya pengen tularkan ini sebenarnya bahwa semua itu punya link, bahkan sampai ke profesornya Pak Sumbogo. Jadi Pak Sumbogo sendiri sebenarnya dulu ditanyakan teman-teman biomasa ini kan dulu kan. Jadi waktu itu saya ketemu, jadi terjadi di Jepang pergeseran komunitas batubara itu bergeser semua ke biomasa. Jadi hampir semua sebenarnya dia terus menerus, kalau saya melihat iterasi yang terus menerus. Kalau bahasa ininya kan kayak kambang sistem ya. Jadi dia improve terus, orang Jepang itu selalu begitu. Nah, kita itu tiru aja sebenarnya, kita masuk di situ. Walaupun sekarang kelihatannya flagship hilang gitu ya, tapi saya tidak yakin karena itu akan datang terus lagi arus itu ya. Kemudian biomasa ini pasti ini kan. Nah, tinggal kalau menurut saya tadi Pak Mak sudah sampaikan formula yang harus cocok dengan Indonesia itu seperti apa. Nah, ini yang harus sebenarnya para pimpinan harus bisa menguasai betul. Kemudian apa yang harus dipelihara terus gitu kan. Kayak kemarin ilmunya Mbak Novi itu membuat glukos, jangan-jangan nanti bisa digunakan untuk pangan gitu ya. Nah itu ya kan pikirannya itu kan gitu kan, glukos kan bisa kemana-mana gitu kan, bisa sintetis gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa terus hidup di sini. Antara pangan dengan energi itu harus berdampingan terus gitu kan. Yang disesuaikan dengan formula yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak bisa plek ambil dari luar, kemudian kita terapkan di sini. Tapi formula Indonesia seperti apa? Disesuaikan dengan masyarakat kita. Nah, insya Allah saya yakin teman-teman semua bisa terus akan menggali. Ya kan? Artinya kalau misalnya sekarang itu yang lebih leading, misalnya soal katalis, itu di ITB, ya, itu tidak ini, karena dia membutuhkan peran kita juga. Gitu. Itu yang harus sebenarnya disadari. Kemudian kita bisa juga kita lahirkan teman-teman yang lain, ya kan, ada secara network udah jelas. Mbak Bralin misalnya, contoh, pernah belajar di sana. Dia juga junior saya di UI, kan. Itu artinya bahwa semua itu punya link sebenarnya. Nah, link itu harus, kalau menurut saya, tetap dipelihara. Walaupun cuma sehelo ya, itu tetap misalnya Mbak Novi dengan profesornya harus terus. Karena saya tahu, dulu profesor Mbak Novi itu paling pinter dia di ini ya. Enggak benar Mbak Novi. Dulu itu kalau setiap, itu tahun 2009 ya, itu Mbak Novi belum di sana. Itu kelihatan banget kita. Profesor Pak Unggul, Pak Sumbogo aja, Sakanisi itu ngakui gitu ya. Nah, itu jadi perbincangan kita gitu kan. Nah, tinggal kita bagaimana ngelinginnya, kemudian untuk mendapatkan ya funding ya. Nah, salah satunya sebenarnya kayak Satrep itu karena keyakinan kita terhadap istiqomahnya ini sebenarnya, perjuangannya ya, sehingga kita dapat. Nah, itu informasi itu akan terus ngalir ke kita ya, walaupun bertahap. Memang di sini sebenarnya kita sudah sangat, menurut saya ya, sudah sangat solid ya. Ada Pak Mak dengan jalur Jermannya ya, itu pun mereka ya, Jerman dengan Jepang kan dulu nyatu dia waktu Perang Dunia Kedua ya kali. jadi walaupun ini kita bicara teknologi aja ya, itu sebenarnya ini. Nah, tinggal kita menyesuaikan dengan situasi Indonesia gitu kan. Walaupun sekarang flagship lagi tidur gitu kan, ya kita berharap ke depan itu kita bisa terus ya. Kemudian kader-kader kita jangan lupa, kalau saya lihat ya, teman-teman banyak yang sudah belajar mengenai katalis, misalnya gitu, Mbak Astri, Mbak Dia, ya, Galuh juga ya, biomasa ya, itu bisa terus nih, ya mudah-mudahan ke depan kita nggak kekurangan orang, jadi ini akan menggelinding terus, gitu. Banyak kalau literatur kita bisa lihat, kemudian kita bisa langsung kaji bareng-bareng, ya kan, tinggal budayanya yang perlu kita pelihara, ya kan, karena kalau Jepang minta ampun ya, sama juga Jerman ya. Budaya-budaya itulah yang kadang-kadang kalau di kita itu maunya yang pragmatis ya. Padahal sifatnya universal itu tidak bisa dibangun dari kepragmatisan ya. Itu harus dicatat, diingat gitu ya. Jadi kita harus terus bersama-sama sedikit demi sedikit
lama-lama jadi bukit. Nah, jadi itu yang perlu ini. Terus apalagi Mbak Fusia? Ada yang lain komentar lagi? sedikit boleh? Oh, monggo Pak. Silakan. Ya, Silakan Pak Emaka. Ya, komentar terkait tadi yang Pak Erlan nyebut yang Mbak Novi terkait glukos, pangan, dan energi. Satu lagi sebenarnya Pak Erlan di biobased chemical ini juga penting. Dari glukos itu bisa kemana-mana, silus dan sebagainya juga termasuk yang disampaikan Pak Erlan kan juga ke chemical juga antara lain. Yang pertama, yang kedua, yang Jepang Jerman itu terus terang ketika saya 2 kali ke Jepang, 2014 diajak Bu Deputi TAB dengan rombongan TAB waktu itu ke AIS Hokkaido, dan kemarin bersama Pak Hens dan Pak Sumbogo, itu Jepang itu Jermannya di Asia Timur ya, menurut saya. Jadi nuansa saintis teknologinya kuat, tapi budaya timurnya kelihatan masih ada gitu. Jadi sebenarnya recommended untuk teman-teman, makanya saya semangat banget ini untuk dorong ngirim-ngirim brosur atau informasi studi sampai gemes kok nggak ada yang daftar gitu loh. Nah ini mungkin tugas kita berikutnya nih Pak Erlan, dorong teman-teman untuk mau ke itu. Yang komentar ketiga ini sebenarnya ke pertanyaan berikutnya, apakah kita terlalu low profile ya selama ini, padahal kan kalau tumpukan pengetahuan experience kan lumayan ya, cuman kok yang biomasa dan yang sejenisnya ini malah ya karena mungkin kaor-kaor ataupun ngomongnya besar sehingga dapat mengerjakan ataupun diberi kepercayaan untuk mengerjakan yang sekarang dikerjakan gitu loh. Harusnya kan teman-teman ini harusnya yang mengerjakan. Ya contoh saja yang FCC dan yang sebagainya itu. Kan rada berat ini untuk orang teknik mesin murni gitu loh. Ini kan teknik harus kombinasi teknik kimia dan teknik mesin tentu saja, tapi kalau teknik mesin saja kan ya ini saya nggak perlu nyebut nama tapi tahu kan arahnya. Betul. Gimana Pak Failan komentarnya? Oh ya bagus sih Pak. Jadi gini Pak, kalau di kita itu kalau saya lihat itu peran ya. Jadi sebenarnya teman-teman itu bagus-bagus ya. Cuma di BBT ini kultur untuk bareng-bareng ya, masing-masing punya peran menjalani gitu ya. Kita keluar sebenarnya berhadapan dengan teman-teman di luar itu kurang bisa saling support. Nah, kalau saya sih mengajak teman-teman, jadi bagaimana kita bisa maju bareng-bareng. Ini yang saya lihat gitu ya. Karena kenapa saya bilang begitu ya? Teman saya kan Pak Dadan Kusdiana tuh Pak, ya kan. Artinya saya paham betul gitu. Kita sama-sama mulai dari belajar gitu kan. Dia dengan sebagai murid Profesor Saka itu dia bisa ya dengan biodieselnya. Nah, yang saya mau sampaikan sebenarnya Pak Sumbogo juga nggak kalah muridnya Mochida Sensei ya. Artinya saya tahu betul gitu kan. Ah, ini yang saya lihat itu, jadi jangan sampai bahwa kalau kita di sini kita sebenarnya harus berbagi peran. Nah, ini yang sebenarnya dinamika itu nggak muncul. Jadi seolah-olah yang paling pinter aja itu satu orang gitu kan, semua muncul mau apa aja satu orang. Tidak bisa gitu, kita harus sama-sama jadi grup sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya grup-grup itu yang harus tampil. Tidak bisa, kasihan kalau cuma satu orang nanti langsung ketahuan ininya. Tapi kalau kita itu sama-sama ya berbagi peran ya udah saling tahu lah. Karena ternyata di dunia ilmu pengetahuan ini ya perannya itu harus sama-sama gitu kan. Kalau mau maju bareng gitu kan. Nah, budaya itu yang harus kita tularkan. Jadi jangan sampai masing-masing dengan egonya sendiri terus dia sini akhirnya nggak jadi. Tapi kalau kita bergandeng sama-sama nih, sekarang siapa misalnya, kalau saya lihat sekarang misalnya Pak Mak, nah dengan biogasnya kita sama-sama tinggal lakukan yang agak kemarin makanya saya utarakan waktu garam ya, itu perlu namanya BASCOM ya, Basic Communication. Nah, ini perlu kita atur seperti apa BASCOM itu.
Jadi begitu kita di luar, jadi jangan sampai kita kelihatan, oh kita kerjasamanya kurang nih, gitu kan. Nah, ini yang perlu sebenarnya hal-hal seperti itu kita biasakan. Sebenarnya sederhana sih, kalau dulu ilmunya orang Jepang, itu dia sering kampai ya, mungkin Pak Bu Sumbogo sangat paham ya. Kalau di kita itu sebenarnya latihan ngopi pagi gitu kan, harus ada sebenarnya. Kalau itu dibiasakan, istilahnya ukuahnya kalau dalam bahasa ini ya Islam ya, itu ukuahnya itu terjalin terus. Sekarang ini udah dimulai sebenarnya kita pelan-pelan ya. Jadi dengan ukuah bareng-bareng, nanti kita tahu. Jadi orang itu kan relatif ya. Kadang-kadang ada yang naik, ada yang turun ya. Saya berharap misalnya teman-teman yang masih nunggu-nunggu gitu kan dalam untuk maju gitu ya. Itu harus bersama-sama, dan kalau ada kesulitan disampaikan sehingga kita sama-sama menuju, insya Allah menuju tujuan ya yang ya sukses lah gitu kan, semuanya sukses gitu kan, apakah dari segi akademis, apakah dari segi pekerjaan. Kan enak kalau kita akan menghasilkan banyak tadi itu yang produk-produk, kemudian nanti ditanya anak cucu kan, dulu Bapak kerjanya ngapain nih? Menjelaskannya kan enak ya. Oh, ini produknya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi cerita itu terus. Kemudian kita juga dapat sekolah misalnya begitu kan. Ini mereka akan semangat, punya eager gitu ya. Saya agak bersyukur kalau melihat pengalaman saya membawa keluarga dulu ke Jepang ya. Ternyata itu tanpa saya sadari sebenarnya mereka melihat, wah, ada yang ini loh gitu kan. Jadi walaupun sekedar canda-candaan gitu ya, kayak anak saya yang di Moskow, dia selalu bilang, saya mau ngalahin mamanya harus lebih dari 2 tahun ya kan. Itu sebenarnya eager yang muncul dari dia karena ngelihat situasi gitu kan, yang lihat oh gitu kan, sama seperti anak saya yang kedua di Taiwan kemarin gitu kan, sudah masuk publish loh. Saya pikir kan publishan gitu ya, nggak tahunya dia bisa tembus ini Q1 ya. Jadi artinya ternyata dia melihat pelan-pelan, dia belajar dari orang tua gitu ya. Oh gini. Nah, saya berharap juga dengan Baskom ya, basic komunikasi di antara kita dalam berorganisasi, itu kita sama-sama mungkin ya kan. Kita punya masing-masing punya kelemahan, kelebihan kan kemarin kan sudah dites ya, bahwa misalnya kalau yang detail, oh Mbak Asri, Mbak Dia itu pasti. Berarti selama ini belum sama-sama ya Pak ya? Enggak, bukan gitu Pak. Sudah mungkin, tapi belum dioptimalkan. Nah, ahlinya misalnya Pak Sem mencari pekerjaan, itu dipetakan, tinggal perannya siapa. Nah, jadi semuanya sama-sama supportnya dari mana? Dari basic komunikasi tadi itu. Nah, insya Allah, karena kita kan berkejaran dengan waktu terus ya, saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua saling mendukung nih. Kalau saya lihat kan sudah ada mulai ya, oh ada yang mungkin perekayasannya berat misalnya, kan ada info kan, tanya Pak Dwi gitu kan, kelemahannya di mana, nggak bisa ya nggak apa-apa, jangan takut-takut kita dibilangin nggak bisa, wajar kok, kita kan harus belajar, bahkan dengan anak kita paling kecil pun kita belajar. Oh misalnya Pak, zaman sekarang udah lain ini anak milenial misalnya, memang beda, kita terpaksa kan kita harus ngikuti terus. Jadi namanya dinamika itu saya yakin itu akan terus-menerus ya, nggak ada yang statis. Jadi inilah di pelajaran mengenai sharing session ini, itu kita berharap ada masukan yang sangat berarti sehingga kita bisa saling mengisi gitu kan, untuk memacu teman-teman yang lain, saling jadi dapat suatu sistem yang bagus lah ya, insya Allah ya. Yang kemarin kan saya bilang ya, kita harus banyak berdoa juga sih memang. Terima kasih. Ada lagi Mbak Pusi apa ya? Masih di mute. Oh iya, masih banyak Pak pertanyaannya. Mungkin selanjutnya dari Mbak Septi ya. Terkait dengan setup yang pernah dilakukan sebelumnya di PTSEC yang dilakukan oleh Mbak Asri dan teman-teman itu, dulu katanya agak kesulitan mendapatkan sedikit yang lumayan tinggi. Kira-kira itu kenapa ya Pak gitu? Untuk kedepannya mungkin Visatrop yang langsung inline dengan reaktor gasifikasi PTSEC bisa dikembangkan lagi, terutama di bawah bimbingan Pak Erlan, pasti insya Allah akan bisa maju lagi. Amin. Iya. Dulu itu sebenarnya gini loh, waktu di Jepang itu kerjaan saya nyontek gitu. Ya kan.
nyontek cara berpikir orang Jepang, nyontek alatnya. Jadi semuanya itu kan malah saya ingat saya itu di Tsukuba ya. Di Tsukuba itu kan pusat riset mereka gitu kan. Saya lakukan gitu kan. Saya pikir, saya sampai diperingatkan, oh Pak, nggak boleh ini ya. Jadi saya lihat ya, jadi ternyata orang kita itu, kalau orang Jepang itu ada satu itu ya, dia itu gampang niru dia. Ilmu nirunya hebat dia itu sebenarnya. Sebenarnya kita harus tiru sih sebenarnya ya. Jadi cara yang mereka lakukan ya. Jadi perlahan-lahan sebenarnya bisa kita lakukan. Jadi kalau tadi ditanyakan kenapa produknya belum ini, oh banyak aspeknya. Persis sama waktu saya dulu ada yang ngajarin saya itu si Nurun Nabi, Muhammad Nurun Nabi itu orang Bangladesh. Dia sudah 8 tahun di Jepang. Udah levelnya inilah ya, bagus. Kebetulan dulu Profesor Sakanishi itu kasih tugas ke dia untuk membantu saya gitu ya. Itu selalu ditanyain, saya gunakan cara berpikir Indonesia ternyata. Oh, padahal sederhana ya. Tentang jadi ada furnace horizontal dan vertikal. Saya nggak nyadari. Saya pikir kalau di seluruh Indonesia furnace itu kan rata aja gitu ya. Tinggal dimasukkan prosesnya sama. Suatu saat kok nggak jadi bikin katalis, gitu kan? Terus si orang Bangladesh itu cerita ke saya, Pak Erlan, ya kan? Ya itu ada semacam saya lakukan komunikasi dengan dia sehingga dia percaya ke saya. Ada ilmunya itu ceritanya panjang ya. Jadi ternyata dia akhirnya percaya ke saya. Terus apa yang dia lakukan? Dia bilang, Pak Erlan, kalau saya jelaskan ke Anda, susah nih. Kita langsung masuk ke labnya orang Cina, ya. Orang Cina yang sedang mengerjakan itu. Begitu saya masuk ke labnya itu, kaget saya. Kenapa? Ya, bahwa ternyata ilmu katalisnya itu begitu dibuka gitu kan. Ya, isinya itu formula semua. Seperti kayak perpustakaan, gitu kan? Oh, gitu. Kemudian alat-alat yang dia kembangkan juga sama. Ternyata beda semua. Saya bilang, oh ini cuma persoalan karena kita tidak tahu, gitu loh. Ada hal-hal yang fundamental yang perlu ketekunan. Kita kan selalu melakukan riset itu dari generasi sebelumnya. Ini nih pakai furnace ini, gitu ya. Nggak ada yang pernah meneliti ternyata. Furnace itu kalau ditegain itu hasilnya kayak apa sih, misalnya gitu kan. Horizontal dengan lurus. Kemudian kalau ukurannya kecil, enggak. Setelah saya pelajari, oh ternyata benar ada namanya aspek fluidisasi ya. Fluida. Jadi ternyata kalau kita pakai udara, pakai gas-gas yang lain ya, itu ada fluida itu mengalir, itu punya fenomena. Nah, itu harus orang Jepang itu sangat teliti dengan itu. Nah, itu yang kita sebenarnya perlu tetap lakukan komunikasi dengan teman-teman yang sudah lebih berhasil ya. Tapi saya berharap sekarang sebenarnya link-link itu, apakah itu dari ITS, apa itu dari UI, dari ITB, itu link-link ke misalnya Jepang, ke Eropa, ya ke Amerika, itu banyak. Tinggal kita follow up aja ya sebenarnya. Kemudian kita ngambil peran. Memang kalau orang yang duluan merintis, janganlah kita terus potong ya. Itu ada kode etis di dalam melakukan kerjasama. Nah, itu yang sebenarnya perlu tetap, misalnya Mbak Septi nanti ya, itu tetap kalau ini bisa kita kerjasamakan. Karena Mbak Septi itu di profesornya itu dulu Miura Sensei ya. Itu hebat juga itu Mbak Novi. Jadi Miura Sensei itu di Kyoto, itu terkenal pinternya juga. Kalau profesornya Novi kan di Hiroshima ya, itu di Kyoto itu tempatnya Mbak Septi. Itu hebat ya. Kemudian ada Saka Sensei juga ya, Saka Sensei, sorry. Itu profesornya Pak Dadan. Jadi itu kita harus bina. Saya pernah ketemu beliau kok. Jadi perlu kita bina, kemudian kita lakukan riset-riset yang bisa terus-menerus ya. Itu bisa apa ya? Karena dana-dana riset kan banyak ya. Itu yang perlu kita ambil, kemudian kita bisa lakukan di sini. Jadi banyak aspeknya. Saya pikir tinggal istiqomahnya aja teman-teman. Oke, apa lagi? Baik, terima kasih Pak Erlan pencerahannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Sumbogo. Ini mungkin agak teknis ya pertanyaannya. Waduh, ini berat ya. Yang pertama, alat apakah yang dipakai untuk analisa trigliserida minyak kelapa? Yang kedua, model kompon
oktan, di sampingnya adalah hasil analisa, itu hasil analisa apa? Tadi dari slide yang Pak tampilkan tadi. Kemudian dari hasil slide juga biomasa FT wax itu gambarnya sebelah kanan itu apa? Mungkin dari presentasi Bapak tadi pertanyaannya. Itu Pak pertanyaan dari Pak Sumbogo. Oh iya. Waduh, ini berat sekali Pak Sumbogo ini. Iya. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di sana? Kalau saya itu cuma berdasarkan perubahan-perubahan gitu ya. Jadi tetap Pak Sumbogo. Jadi untuk analisa kita pakai GC liquid ya. Jadi itu yang sudah biasa dipakai hidrokarbon ya. Jadi itu kita lakukan ya. Kemudian untuk analisa daripada ini saya pakai GCMS ya. Itu saya lakukan juga ya. Itu berkali-kali gitu ya. Memang ada yang kayak GCMS saya nggak ahlinya gitu ya. Tapi saya ada temen itu saya perhatikan terus gitu ya. Oh, ternyata cuma gitu aja ya, pencet ini pencet itu kan. Kalau di Jepang itu kan susahnya gitu ya. Kalau Pak Sumbogo sih mungkin karena bisa baca kanjinya jago ya, gitu kan. Saya tidak sampai level itu gitu ya. Tapi saya agak bisa berkomunikasi biasanya saya. Kalau saya susah, biasanya saya deketin teman-teman yang bisa membantu saya gitu kan. Tadi itu jadi itu yang biasa dipakai Pak Sumbogo di hidrokarbon. Jadi udah standar sebenarnya di labnya yang dibangun oleh Sakanishi Sensei ya, itu untuk hidrokarbon. Jadi GC liquid kalau nggak salah ya, apa ininya ya. Kalau yang untuk gas spesial sama juga GC ya, itu ada dia terpisah. Jadi kalau sudah biasa nyuntikan yang liquid itu nggak pernah dipakai untuk, walaupun bisa dipakai juga kan ada TCD, ada FID misalnya gitu ya. Itu nggak ada, kita kalau kita kan campur aduk ya, tergantung ininya juga ya, karena kalau di sana kan semua yang saya perhatikan itu semua sudah teratur, kemudian terus menerus yang dipakai ini. Jadi kalau misalnya hasil dari mau dia biomass filter FT wax ya, semua mau dari produk apa, coba semua sama ya. Jadi karena saya basisnya adalah hidrokarbon ya, itu semua yang punya menggunakan GC liquid gitu ya. Itu dia yang saya pakai. Tapi ada bedanya sebenarnya. Nah, ini kelebihan orang-orang sana ya. Dia sudah punya, kalau kita itu bahasanya kolom-kolom ya. Kalau dia itu tahu itu ya. Kalau untuk yang ini lebih tepat ya. Pengetahuan-pengetahuan itulah yang sebenarnya di kita itu standar. Standar itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi ada spesialisnya. Jadi tidak bisa kita berubah-ubah terus ya. Itu misalnya kayak bagaimana saya menderif bahwa dari GC liquid itu saya dapatkan hasil misalnya. Hasil yang cukup bagus tadi itu Pak Sumbogo tertarik sebenarnya, dia ngelihat ada garis lurus gitu ya. Itu ada teknik-teknik bagaimana untuk mendapatkan hasil gitu ya. Itu coba-coba, itu percobaannya lama juga ya. Misalnya, oh ternyata zat itu harus ada pelarutnya ya. Kemudian ada pelarutnya itu kalau kita pakai zat ini tercampur ya, ada yang enggak. Nah, itu dilakukan berkali-kali Pak Sumbogo, dicoba. Itu memang waktu itu nggak diajarkan, jadi saya nyari-nyari juga. Tapi saya tahu biasa, karena saya kan biasa main di pelarut-pelarut gitu ya. Itu saya lihat, oh ternyata ini, ya itu ada ilmunya sendiri ternyata untuk bagian analis ya. Ada ahli-ahlinya analis ya, yang sudah waktu awal-awalnya saya nggak dikasih tahu ya. Jadi memang Jepang kadang-kadang mohon maaf agak kadang-kadang tidak langsung memberi, dia butuh proses ya. Jadi kalau orang lulusan Jepang itu kadang-kadang kalau teman-teman berhadapan gitu ya, dia melihatnya itu harus prosesnya dulu gitu ya. Setelah udah tergopoh-gopoh baru dikasih tahu. Itu saya alami ya. Jadi nanti memang di dalam itu bermanfaat bagi kita ya, bahwa itu kita membutuhkan suatu proses di dalam penelitian ini ya. Itu yang bisa saya jawab Pak Sumbogo. Ini mungkin nanti kalau mau lebih detail nanti kita bisa diskusi ya. Apa yang bisa di ini ya, create di sini ya. Gitu. Oke, Mbak.
Ya, baik. Terima kasih Pak Erlan. Ada tanggapan dari Pak Sumbogo? Terima kasih Pak Erlan atas jawabannya. Ya, alhamdulillah ini di sharing session intern karena yang mohon maaf yang ditampilkan itu kan saya melihat merupakan refleksi sebelah kiri. Terus terang untuk triglycerida itu memang saya secara langsung belum pernah melakukan analisa, maka saya bertanya pakai alat analisa apa. Kalau GC ya memang GC, kayaknya GCMS dengan kolom apa. Terus pertanyaan saya yang kedua dan ketiga itu lebih pada model komponnya Hexatria contana ya. Konten ya. Nah, tapi di sampingnya itu saya yakin bukan merupakan hasil reaksi dari model compound itu. Jadi nanti akan salah persepsi. Karena yang khususnya yang di bawah dari hanya satu senyawa menjadi di bawah kan seperti itu apakah di-compare dengan minyak apa? Itu yang pertanyaan kedua dan ketiga agar jangan sampai terjadi mispersepsi dengan menampilkan seperti itu. Oh iya, nggak salah itu Pak Sumbogo. Jadi Hexatria konten itu murni dia ya. Ya murni kan. Ya, jadi dia satu yang tadi lancip. Begitu dia dikonversikan, begitu di bawah dia geser. Ya. Jadi artinya bahwa katalis saya mampu melakukan hydrocracking di situ. Jadi banyak fraksinya. Jadi nanti kalau distribusinya bisa dilihat ya, ada namanya distribusi daripada Hexatria konten ya. Itu saya lakukan berkali-kali. Jadi gitu, jadi tabur dia. Iya, yang khususnya di itu ya memang akan jadi banyak, tetapi tidak akan menjadi sebanyak ini. Khawatirnya kalau terjadi shift ke retesan yang lebih depan tuh iya, tapi ini bukan produk konversi model compound. Itu saja Pak, makasih. Model compound itu dari dia tadinya tunggal Pak. Kenapa? Karena kita menghindari ada komponen-komponen lain gitu ya. Kemudian begitu dari banyak, jadi sebenarnya kalau melihat warna sih warnanya putih juga Pak. Karena saya sudah lakukan GCMS. Jadi produk itu sebenarnya ya itu sampai jutaan ya. Jadi sebenarnya produk begitu dia hydrocracking itu kita tidak bisa ya. Cuma kemampuan daripada katalis yang kita buat itu mampu menghasilkan, mengkonversi dia mana yang dominan gitu kan. Nah, dominannya kalau bisa sampai 80% di diesel ya, di range diesel itu sudah sangat bagus dia. Padahal kalau mau bicara mengenai komponen ya, itu banyak sekali. Karena saya cuma satu produk aja ya, tadinya murni misalnya oleat. Oleat itu C18 1 ya. Begitu sama-sama putih, begitu sudah kita lakukan hydrocracking, wah banyak sekali komponen. Nah itu kalau saya yakin, kenapa banyak komponen? GCMS nggak bohong dia. Jadi betul-betul, nah tinggal kemampuan dari formula katalis kita itu bisa mengarahkan nggak ke C17. Itu yang intinya. Kalau dia bisa mengarahkan, itu akan jadi produk dominan. Jadi yang lainnya kita anggap nanti, ya, separation itu sebagai suatu losis. Jadi kemampuan dari katalis itu untuk mengarahkan itu ceritanya nanti lain lagi. Jadi disebut namanya hidrokarbon pool. Wah, teorinya banyak itu. Jadi namanya hidrokarbon pool itu entah gimana ya, bahwa kalau katalis kita, kalau setelah kita buat itu dia bisa menjadi tempat cetakan, gitu kan, cetakan apapun yang masuk ke sana ya, tadinya semua komponen berlomba-lomba, tiba-tiba dia keluar ngarahin ke diesel aja, misalnya gitu kan. Nah, begitu komponen kita rubah, dia ngarahin ke bensin misalnya. Nah, itu yang disebut namanya hidrokarbon pool. Nah, hidrokarbon poolnya itu sampai sekarang pun masih menjadi semacam suatu teori yang harus terus dikembangkan. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi komunikasi antara promotor dengan support? Kenapa support itu punya hubungan? Nah, sampai sekarang pun itu menjadi tema-tema yang terus menarik gitu kan. Jadi orang kalau dulu mencari misalnya ini kita sebenarnya tema yang lebih dalam ini Pak Sumbogo menarik sekali ya. Jadi saya ke teman-teman bilang
sekarang itu kan namanya green chemistry. Di situ muncul namanya nanokatalis gitu. Ini menarik sekali sebenarnya. Jadi masih banyak ya, apakah kita bisa membuat misalnya kalau dulu di grupnya Mochida dengan carbon black misalnya gitu ya. Itu support-nya itu bisa ke ukuran sampai nano gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kalau ke depan saya berharap ada teman-teman yang bisa mengembangkan nanokatalis ya, itu bisa menghasilkan produktivitas yang berlipat-lipat ya. Karena kita tahu kan kalau kita main di luas permukaannya itu cuma misalnya ratusan sampai ribuan gitu ya. Itu dibandingkan nanti kalau ukuran nano itu tentu akan melipatkan gandakan daripada produktivitas ya. Ini yang sebenarnya perlu kita terus-menerus, tadi masukannya bagus sekali Pak Sumbogo ya. Kita mantapkan bahwa kalau bisa misalnya gitu kan, grup katalis itu tetap bisa tumbuh di sini di PT SEIK ya untuk pengembangan berikutnya. Itu aja dari saya. Ada lagi Mbak Fusia ya. Baik, terima kasih Pak Erlan atas pencerahannya. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya diskusi dari kita. Soalnya sudah jam 3.15, udah memasuki waktu asar. Ya, mungkin kita cukup sampai di sini dulu diskusi dan sharing session kita pada hari ini. Mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Erlan yang membuat pada generasi muda, pada generasi yang udah ini supaya tetap semangat seperti Pak Erlan seperti apa? Kata-kata penutup, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sharing session ini bisa bermanfaat ya. Kalau untuk yang muda-muda, saya lihat itu memang saya nggak salah ya. Jadi pusat kita itu sebenarnya ya sumber daya energi dan industri kimia itu nggak salah tempat kita berinovasi ya. Cuma yang perlu diperhatikan teman-teman bahwa ternyata kita itu perlu sedikit istiqomah ya. Jadi harus tetap memantapkan diri terhadap bidang kita ya. Jadi cobalah misalnya kalau saya ini kan hanya segelintir lah ya kan ilmu yang ada gitu ya. Jadi silakan teman-teman masuk ya. Jadi banyak subjek sebenarnya yang bisa terus kita gali ya untuk kedepannya bisa bermanfaat. Nanti teman-teman apakah mau ngambil S2, ada yang mau ngambil S3 gitu ya. Dengan link yang ada ya kita bisa bekerja sama bersama-sama ya. Kemudian semua sama-sama bisa maju ya. Jangan ini aja, harus dimulai dari sekarang. Walaupun selalu biasanya kalau teman-teman saya tanyakan itu, aduh ini alasannya gini ya. Kita mulai aja misalnya ya. Dari yang kecil-kecil mudah-mudahan bisa jadi besar gitu ya. Karena kalau bisa jadi besar nanti ditanyain anak-anak kita loh. Kalau ditanya, Bapak dulu kerjanya apa? Oh, kan repot kita jawabnya ya. Karena hal yang sederhana itu bisa terus hidup ya, bisa terus menerus memberikan kita semangat ya kepada teman-teman terus semangat ya, yang udah senior bisa juga memberi semangat terus gitu ya, jangan capek-capek ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berbagi peran ya, kemudian disitulah dinamika akhirnya PT SEIK bisa lebih maju lagi ya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga kita sehat, dilindungi ya dari COVID ini. Terima kasih, Mbak. Amin, amin, robbal alamin. Terima kasih Pak Herlan atas kata-kata penutupnya. Baiklah, mungkin saya agak menyimpulkan sedikit dari paparan Pak Herlan, yaitu di mana biomasa, konversi biomasa menjadi biofuel saat ini masih menjadi tantangan kita semua, di mana fokusnya itu pada isu lingkungan dan mendapatkan hasil efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Di sini Pak Erlan sudah berbagi pengalaman baik sama studi dia di Jepang, baik dari skala lab, skala demo plan, cukup menarik sekali, di mana dari riset Pak Erlan yang pernah dilakukan dia terdapat kesimpulan bahwa di mana di sini katalis sangat berperan dalam proses tersebut, di mana pengaruh support katalis terhadap rasio produk C17 sampai C18 melalui proses cycle cracking sangat dipengaruhi oleh support rasio semakin besar ke arah reaksi karbonisasi. Mungkin seperti itu catatan sedikit dari saya. Baiklah, saya mohon kepada rekan-rekan semua untuk buka mute-nya, buka videonya, kita kasih big applause kepada Pak Erlan semuanya. Ya, kita buka mute-nya semua, kita kasih big applause Pak Erlan. 1, 2, 3.